Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Hikmah dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk materi saat ini masih melanjutkan pekan kemarin, yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Kita lanjut, yaitu ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah binti Khuwailid? Khadijah binti Khuwailid adalah istri Nabi Muhammad yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa, dan raga. Khadijah termasuk salah seorang yang sangat penting atau berpengaruh dalam dakwah Nabi Muhammad. Banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Namun bujukan itu ditolak oleh Khadijah. Selanjutnya yang kedua yaitu ketabahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad. Beliau adalah putra dari Abi Quhafah dan termasuk orang terkemuka kaum Quraisy yang pertama masuk Islam. Usianya sebaya dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar selalu setia mendampingi dan melindungi Nabi Muhammad dari serangan kaum kafir Quraisy yang terjadi berulang-ulang. Bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Suatu hari saat Nabi Muhammad beribadah di Ka'bah, beliau didatangi beberapa orang kafir Quraisy. Mereka langsung menyerang Nabi. Beruntung ada Abu Bakar yang segera membantu Nabi Muhammad dan terjadilah perkelahian antara mereka. Akhirnya Abu Bakar berhasil mengusir kaum Quraisy, namun Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengalami luka-luka. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketabahan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Siapa Fatimah Az-Zahra? Dari namanya saja kita sudah tahu ya. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad dari Khadijah. Fatimah lahir pada tahun kelima masa kenabian. Ia selalu menyaksikan Nabi Muhammad mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Suatu ketika, saat Nabi Muhammad sedang beribadah di Ka'bah, beliau dilempari kotoran oleh kaum kafir Quraisy. Nah, disitulah Fatimah yang mengetahui langsung membersihkan dan mencuci baju Nabi Muhammad dengan menangis. Di samping itu, Fatimah juga sering mendapat tantangan dan olok-olokan dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya yang keempat adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah seorang pemberani. Ia berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan rendah di Mekah. Ketika ia memeluk Islam, tidak satu pun keluarganya yang mau melindunginya. Meski demikian, ia termasuk orang pertama yang berani membaca Al-Quran secara lantang dan terang-terangan. Akibatnya, ia disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Meskipun disiksa dengan sangat kejam, ia tetap teguh dalam memeluk ajaran Islam. Setelah kejadian itu, ia diangkat saudara oleh Zubair bin Awam yang selalu melindunginya sehingga ia tidak mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy lagi. Selanjutnya yang kelima yaitu ketabahan keluarga Sumayyah. Keluarga ini merupakan budak dari Abu Jahal. Sebagai budak, keluarga Sumayyah selalu mendapat siksaan dari tuannya. Mereka selalu disiksa oleh Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari yang beralaskan pasir yang dibakar. Selain itu, mereka juga tidak diberi makan selama beberapa hari hingga tubuh mereka lemah. Namun ketiganya tetap teguh memeluk agama Islam. Akhirnya, setelah beberapa hari disiksa oleh Abu Jahal dan tidak diberi makan, Yasir sebagai suami Sumayyah dan Sumayyah meninggal dunia. Sedangkan Ammar, anak Sumayyah, dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Nah, disinilah Ammar terpaksa
mengakui bahwa dia keluar dari Islam dan dibebaskan oleh Abu Jahal. Setelah dibebaskan, Ammar menghadap ke Nabi Muhammad sambil menangis dan meminta ampun. Kemudian Allah menurunkan surat An-Nahl ayat 106 yang artinya, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Surat An-Nahl ayat 106. Jadi kekafirannya Ammar ini terpaksa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam termasuk golongan orang yang berada atau terpandang. Ia merupakan seorang pemilik rumah yang berada di kota Mekah. Selain itu, Arqam juga merupakan sahabat Nabi Muhammad yang kuat iman dan pendiriannya. Hal ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Melalui pusat dakwah di rumahnya, bertambahlah pengikut dakwah Nabi Muhammad. Ia termasuk sahabat yang teguh pendirian dan kuat. Tidak jarang mendapatkan cacian dan celaan dari kaum kafir Quraisy. Nah, Arqam pun sering dipaksa untuk keluar dari ajaran Islam. Namun, Arqam tetap tabah dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad. Bahkan ikut hijrah ke Madinah, meninggalkan rumah dan harta bendanya yang melimpah. Selanjutnya ada sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy yang penentang dakwah Islam. Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Setelah mengikuti Nabi Muhammad dakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Ketika majikannya mengetahui bahwa Bilal sudah masuk Islam, majikan Bilal itu sangat murka dan menyiksa Bilal dengan sangat kejam. Menghadapi siksaan Umayyah yang begitu dahsyatnya dan kejam, Bilal tetap berpegang teguh pada keyakinannya terhadap agama Islam dan terus mengucapkan ahad. Ketika Abu Bakar melintas di tempat penyiksaan itu, ia tidak tahan melihat Bilal disiksa dengan sangat kejam. Lalu ia membebaskan Bilal meski harus membayar dengan sangat mahal. Setelah Bilal bebas dari perbudakan, kedudukannya pun sederajat dengan para sahabat Nabi Muhammad. Setelah bebas, Bilal menjadi muazin Nabi Muhammad. Demikian materi untuk kali ini, dan tugasnya silakan kerjakan halaman 17 sampai 21, pilihan gandanya saja ya. Di foto nanti dikirim di Classroom. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Bu Hikmah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.